Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa pada pagi hari ini. Sebelumnya, apa kabar semua? Yang pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini, di mana kami selalu menikmati berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Hari yang baru telah kami mau lewati Tuhan. Biarlah kami rindu untuk diisi, ditaburkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam setiap hati kami Tuhan, yang rindu dan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur selalu kepadamu. Dan pada pagi hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya ajak semua untuk kita buka di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Sekali lagi di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16, di situ dikatakan seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, umat-umat ketebusannya Tuhan, sudah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Kenapa sudah dikatakan menjadi ciptaan baru? Karena semenjak kehidupan kita atau sejak kehidupan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di situ sudah dapat dipastikan bahwa kehidupan kita sudah menjadi ciptaan baru. Dan ciptaan baru itu, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, dia terus mau untuk dibentuk, dia terus mau untuk diperbaharui di dalam Tuhan. Diperbaharui untuk menjadi apa? Diperbaharui untuk menjadi manusia yang baru, untuk menjadi manusia yang mau terus dipimpin atau yang mau terus dituntun dalam terang Tuhan, yaitu dalam terang Yesus dan firman-Nya. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-109 ayat yang ke-105. Mazmur pasal yang ke-109 ayat 105, di situ dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa, saudara? Semakin kehidupan kita melekat dengan Tuhan, sang terang itu sendiri, maka hidup kita akan dipimpin terus oleh Tuhan. Dan hidup kita akan terus dipimpin oleh firman dan oleh Roh Kudus. Sehingga kehidupan kita akan terbit, terang Tuhan akan terbit di dalam kehidupan kita, akan melingkupi kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi ketika terang Tuhan terbit dalam kehidupan kita, kita melihat bahwa hidup kita akan bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini, saudara. Seperti saya akan memberikan sebuah ilustrasi bahwa ada dua orang mahasiswa, mereka melakukan sebuah penelitian, di mana penelitian itu mereka menaruh 4 ekor tikus di dalam satu kotak yang cukup besar. Kemudian ketika mereka taruh tikus di sebuah kotak yang cukup besar itu, kemudian mereka melubangi kotak-kotak itu. Tujuannya supaya tikus-tikus ini bisa bernafas, bisa masuk udara, ada oksigen di dalamnya. Tetapi para mahasiswa ini, satu hal yang mereka tidak lakukan, mereka tidak menaruh cahaya di dalamnya. Mereka tidak memberikan terang di dalamnya. Sehingga apa yang terjadi? 17 jam mereka tinggalkan tikus-tikus itu dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan yang benar-benar tidak melihat. Ketika kemudian mereka balik melihat keadaan dari tikus-tikus itu, mereka mendapati bahwa tikus itu sudah dalam keadaan yang mati. Dan ketika mereka menyelidiki kenapa tikus itu mati, ternyata mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa melihat ke depan, tidak bisa melihat apa-apa, mereka dalam keadaan kegelapan, sehingga mereka itu berjalan saling berbenturan. Ketika mereka berbenturan, disitulah mereka mati pada saat itu. Dan percobaan yang kedua, percobaan yang masih sama, di mana tikus-tikus itu pun ditambah banyak, yaitu 9 ekor. Tikus itu 9 ekor ditaruh di sebuah kotak
Dan di situ sudah ada oksigen, udah ada udara di dalamnya seperti yang pertama tadi. Tetapi mereka memberikan cahaya di dalamnya. Ketika mereka memberikan cahaya, mereka menunggu selama 24 jam di dalam kotak itu. Sehingga ketika mereka balik kembali, mereka melihat tikus-tikus itu. Ternyata mereka masih ada dalam keadaan yang hidup. Mereka berjalan dengan santai karena ada cahaya, ada terang di dalamnya situ. Apa yang kita dapati di sini, saudara? Ternyata terang itu bukan hanya, atau cahaya itu bukan hanya memberikan kita penglihatan yang jelas ke depan, bukan hanya memberikan kita melihat jauh ke depan, melihat dunia ini karena ada cahaya. Ternyata bukan, saudara, bukan hanya itu. Melainkan cahaya atau terang mempengaruhi kehidupan setiap makhluk hidup. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita yang sudah disebutkan ciptaan baru, yang dimana terang Tuhan sudah terbit atas kehidupan kita, kita harus menuntun banyak orang kepada Tuhan. Kita harus menuntun banyak orang-orang yang di sekeliling kita untuk berjalan menuju jalannya Tuhan. Dikatakan di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Saya mengajak kita semua buka di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Nah, yang kita dapati di sini, saudara, bahwa di akhir zaman ini ada begitu banyak orang, bahkan terlalu banyak orang yang masih hidup di dalam kegelapan, yang masih tinggal di dalam kegelapan dunia ini. Segala macam kecemaran, segala macam hawa nafsu, kedagingan yang ada di dunia ini, mereka masih terus tinggal di dalamnya. Mereka perlu terang Tuhan untuk menyinari, untuk memberikan sinar dalam kehidupan mereka. Mereka perlu Tuhan untuk menuntun kehidupan mereka. Cahaya menuntun kehidupan mereka sehingga mereka tidak mengalami yang namanya kematian. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat ketebusannya Tuhan, kitalah yang menuntun mereka, karena kita ada bercahaya, kita yang akan menuntun mereka untuk menuju kepada jalannya Tuhan. Nah, dan biarlah kasih Allah tetap ada di dalam kehidupan kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Banyak orang di dunia ini, banyak orang perlu kasih Tuhan. Lantas kita yang sudah menerima kasih Tuhan itu, kita perlu untuk membagikan kepada orang-orang yang di sekeliling kita, untuk membagikan kasih Allah yang kita sudah alami, kita sudah nikmati, kita sudah terima dalam kehidupan kita, untuk kita bagikan kepada setiap orang melalui perbuatan-perbuatan kita. Sehingga melalui itu, nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita, dan banyak orang yang diberkati oleh perbuatan-perbuatan tangan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Mari saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena kami telah ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami, dan kami mengucap syukur berterima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami selalu rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat kesempatan pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami telah dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar ini Tuhan, itu menuntun kehidupan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini memberikan jawaban bagi kehidupan kami yang memerlukan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu, Engkau baik Tuhan. Ini doa syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya
Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku